schedule ya, cet gitu. Nah, tuh ngatur waktu. Dr. Rama Lumayan. Giovanni, Hai, ketemu lagi di Mind Talks. ketemu lagi Dok, semuanya. Selamat. Ini udah siang ya? Sore sih, siang. Halo semua. siang. Gimana? Jadi dapat waktu lagi Mhm. dengan Dr. Rama. Setelah sebelum-sebelumnya kan bro, kita bikin bikin talk show tentang health lah. Tentang Dan kesehatan. spesifiknya mengenai mental health di beberapa Ya. kontennya si Mind Talk. Nah kali ini kita mau bikin yang short-short, yang pendek-pendek, mengulas terutama gue melihat apa yang ada di masyarakat, apa yang menjadi pembicaraan deh, Trending topiknya. trending topik. Nah salah satunya kemarin gue ketemu beberapa teman gue nih, terus mereka pada ngomongin mengenai NPD. Nah, Ya. gue kalau udah kayak gitu langsung kontak lu gitu kan. Ya. Nah, NPD ini kan Narcissistic Personality Disorder, ya. Disorder. Ya. Ini kalau dari referensinya gue buka nih di halosehat.com ya, mengenai NPD ini, mengenai apa sih? Dia membahas mengenai NPD yang hubungannya dengan narsistik. Nah, concern atau penasaran gue kan jadinya gini, narsistik ini eranya sosmed. Orang memposting dalam rangka narsis atau dalam rangka personal branding, dalam rangka berjualan atau ya berbisnis. Betul. Ini kok jadi di bayangan gue jadi tipis-tipis nih. Oke. Paham. Oke. Apa sip. tuh bos? Oke, terima kasih ini sama Om Indra John ya yang sudah mengundang lagi di podcast yang hits banget nih ya. Jadi kita memang harus membahas yang penting-penting dan memang podcast ini hanya membahas yang penting-penting aja. Kalau nggak penting nggak usah dibahas. Nah, karena menurut beliau ini penting, jadi kita bahas deh ya nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau ngomong NPD ya teman-teman, memang teman-teman rekan-rekan psikolog psikiater pun saya pikir sudah banyak banget yang membahas. Gitu dalam artian ini kayaknya dalam setahun terakhir udah nge-hits banget. Jadi setiap hari tuh ada aja pertanyaan-pertanyaan mengenai NPD gitu ya. Dan teman-teman kalau mau lihat, ini juga bisa lihat lah, banyak lah teman-teman saya sudah bahas. Cuma referensinya banyak ya? Banyak lah, referensi udah banyak banget NPD. Nah cuma kan ternyata walaupun sudah banyak referensi, tetap aja nih masih ada yang belum ngerti nih, belum tahu gitu. Balik lagi karena memang yang namanya jumlah manusia kan banyak banget kali ya, jadi nggak cuma bisa dapat akses ke sana. Nah gini teman-teman, jadi tadi kan dibahas sedikit mengenai about narcissistic ya, dan sekarang zaman sosmed berarti kan bisa jadi kayak berbenturan ya gitu. Kenapa nggak boleh atau gimana? Jadi gini, karena konteksnya ini mental health ya teman-teman, atau kesehatan mental, yang perlu dipahami ya kalau ngomong kesehatan mental ini kita ngomongnya gangguan. Ya, kan narcissistic personality disorder. Jadi ada kata-kata disordernya. Jadi narsistik tuh nggak apa-apa. Jadi teman pahami, jangan orang yang narsis itu dianggap selalu personality disorder, enggak gitu. Gitu. Jadi narsisme bisa menjadi sifat dasar manusia. Gitu. Narsis di sini dalam artian memang ada orang-orang yang tanda petik centil. Orang-orang yang memang punya kebutuhan untuk menginfluence. Ada orang-orang yang memang punya kebutuhan untuk diakui, dilihat. Dan itu nggak apa-apa. Karena banyak banget. Bahkan presiden kita yang pertama tuh narsistik banget. Bung Karno tuh narsistik banget. Dan narsis ini karismatik lagi kan. Tahun 40-an presiden mana yang pakai baju putih? Kopnya nggak ada lagi. Dan dia kan melatih pidatonya, dialeknya. Jadi nggak apa-apa narsistik. Itu kan personal branding sebetulnya. Betul. Jadi narsistik tuh nggak apa-apa. Selama disorder, belum disorder. Belum disorder makanya. Jadi teman-teman jangan menganggap narsistik personality disorder semua orang yang narsistik itu pasti narsistik personality disorder. Nggak bisa. Jadi kalau itu urusannya tetap teman-teman harus konsul. Gitu ya. Nah, kalau konteks mental health yang namanya disorder berarti sudah gangguan. Nah, namanya gangguan gimana? Ya gangguan ini bisa didapatkan pada kondisi sosial sehari-hari. Dan sudah mengganggu activity daily living. Gitu. Jadi bedanya itu. Jadi kenapa jadi nge-trends? Ya mungkin balik lagi karena era sosmed. Atau apa ya namanya? Orang-orang yang mungkin jadi jadi korban gitu ya terhadap
pasangan yang punya NPD misalnya, Oh, oke. atau orang tua yang punya NPD itu jadi speak up kali. Oh, Ya oke, gitu. oke. Karena kan ketika ngomong disorder ini kan yang terganggu bukan hanya dirinya tapi sekitar juga. Oke. Gitu. Karena gini, di sini dituliskan bahwa orang dengan simptom tadi NPD tadi ada kecenderungan bahaya. Emang bahayanya apa? Jadi gini, kalau kita ngomong masalah-masalah kesehatan mental sekali lagi teman-teman, itu kan kalau di kedokteran tuh ada apa namanya ya, mortalitas lah gitu ya. Bagaimana sebuah penyakit gangguan itu dapat menimbulkan apa namanya itu ya kematian lah, Oke. disabilitas lah. Oke. Gitu. Nah, kan bedanya orang-orang yang punya masalah kesehatan mental dengan tidak tuh gini. Kalau misalnya kita ngomong kesehatan diabetes misalnya, stroke, kardiovaskuler jantung, itu kan bahayanya dalam artian hidup mati. Iya. Nah, kalau gangguan-gangguan itu bukan hidup matinya, tapi disability dalam kehidupan sosial. Sosial. Gitu. Ya, jadi kemana-mana. Jadi bahayanya itu bahaya dalam sehari-hari, dalam perilaku emosi. Coba, gini aja. Teman-teman, enak nggak kalau di kantor, ya maaf nih, misalnya bosnya marah-marah, terus 2 minggu terus-terusan tiap hari marah-marah. Enak nggak? Nggak enak tuh. Gitu. Yang nggak menimbulkan kematian enggak. Cuma secara emosi kan gimana? Overwhelmed dan segala macam. Nah, balik lagi ke NPD ya teman-teman gitu. Bahayanya di mana? Karena gini, ketika mereka sudah berulah tanda petik lah gitu ya, gitu berulah, itu dapat mengganggu dalam relationship satu. Oke. Ganggu relationship. Kenapa? Kan karena banyak orang-orang yang NPD itu ya, itu merasa dirinya super self-important. Super Self-important. berarti artinya penting banget. Gitu. Merasa penting banget. Jadi merasa penting ya nggak apa-apa. Memang ada orang-orang yang memang merasa penting. Cuma kalau dalam bahasa sepak bola udah offside nih. Udah nggak proper nih. Jadi permintaan untuk diperhatikannya itu udah di luar nalar gitu. Udah berlebihan. Udah nggak biasa. Ini jadi nggak ada urusannya dengan sosmed pun secara off-air-nya begitu. Betul. Nah, saya kasih contoh gini lah. Saya pernah dapat anak remaja lah itu punya NPD lah saya. Oh, lu ada case ya? Ada case saya gitu. Jadi memang yang jadi apa yang mengkhawatirkan orang tuanya terutama apa? Jadi umur 14 tahun misalnya ya, udah minta rokok. Rokoknya harus vape gitu. Kalau nggak dipenuhi ini self injury. Menyakiti diri sendiri dia. Ya gitu. Pengen sekolahnya sesuai gimana dia gitu. Ya, nggak mau di SMA ini, maunya yang ini. Kalau nggak diturutin dia kabur. Jadi udah ganggu. Orang tuanya kan kebingungan. Gitu. Ini mau gimana kok anak, bayangin anak 14 tahun dikasih tahu orang tua ngelawan. Ya itu kan ada bahayanya di situ gitu. Ya. Atau ya tadi bisa jadi orang tuanya yang gitu. Minta perhatian anaknya luar biasa. Ya, misalnya hanya simpel misalnya minta dibeliin sabun aja. Nggak sesuai. Wah, marah-marah saya gitu orang NPD itu. Jadi nggak harus selalu cekrek selfie atau apa. Iya tadi ya, disorder yang menjadi jadi self-importantnya berlebihan. Merasa penting, merasa dia tuh the only one gitu. Jadi nggak ada yang boleh merhatiin yang lain kecuali gua. Nah, itu kan udah offside, udah berlebihan buat saya. Itu bahayanya. Ini gue baca juga artikel di Halodoc. Ciri-ciri kepribadian artistik. Tadi benar, menilai diri sendiri terlalu tinggi dibanding orang lain, kemudian ada menganggap dirinya superior tanpa ada pencapaian yang pantas gitu. Iya. Ya kan? Iya, betul. Ya kasarnya kalau superior tapi dia Hitler gitu atau ya, siapa kan itu kan beda. Ada job desk gitu superior, tapi mungkin dianya Putin gitu kan yang mungkin beda. Ya, nah, gitu. Kemudian meyakini diri sendiri sebagai seseorang yang superior, memiliki preokupasi dalam pikiran, dipenuhi dengan fantasi mengenai kesuksesan, kekuasaan, kepandaian, memiliki kebutuhan untuk selalu dipuji, ya itu. merasa istimewa dan lain-lain ya. Ini banyak ada di beberapa ciri narsis. Baca aja tuh, di artikel banyak ya. Nah, poinnya adalah, bukan poinnya, yang mau gua tanya lagi nih. Artinya kan ini sebetulnya sebuah disorder atau orang yang mempunyai mengidap ini, tapi ada di masyarakat. Oh iya, banyak di masyarakat, gitu ya. Ada aja lah. Betul. Masyarakat ini kan menurut gua orang awam ya, hanya tahu misalkan orang yang dengan gangguan mental itu yang ada di pinggir jalan ya begitulah ya istilahnya. Sedangkan yang seperti ini kan
tipis-tipis ya bahasanya kalau bahasa gue deh. Nah, bagaimana lu bisa mendefinisikan, let's say kita ngopi-ngopi nih ya, baru dikenalin, terus kemudian kita tahu, oh ini kok setelah 2-3 kali ngopi bareng kok ini ya ada kecenderungan misalkan NPD. Walaupun gue bukan orang medis yang bisa menjudge lah. Kalau ada gangguan perilaku orang notice kan. Betul. Betul. Tapi kan artinya pertanyaannya bagaimana gua ceritanya menyikapi misalkan di lingkungan kita nih ada yang seperti itu. Bagaimana, Bro? Jadi gini, yang jadi masalah besar dari orang-orang gangguan personality disorder kan gini, teman-teman, personality disorder tuh banyak banget. Gak cuma narsistik. Ya. Ada borderline, ada schizoid, ada paranoid, ada bla 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 bla, dan memang teman-teman ingat gini ya bahwa kita nggak bisa ngejudge orang itu punya NPD sebelum ke profesional itu dulu. Saya harus tambahkan ya. Jadi karena banyak banget di saya tuh yang gitu. Kayaknya pacarku NPD deh. Tahu dari mana? Saya bilang ya tebakan gue ya nggak bisa juga gitu. Apa semacam self diagnose? Iya. Tapi jadi bisa jadi bukan NPD. Memang mereka punya. Saya pernah dapet yang gitu-gitu tuh. Kayaknya pacarku NPD deh gitu. Setelah saya dibawa tuh mereka berdua ternyata masalahnya memang mereka tidak sependapat aja. Gitu, bukan NPD. Dia nggak punya NPD, cuma karena mereka tidak sepaham dalam hubungan gitu. Jadi seperti jadi sering berantem gitu. Ya, gitu. Jadi teman-teman jangan asal ceplos-ceplos lah gitu-gitunya ya gitu. Nah, balik lagi tadi gitu ya, kalau ada yang gimana menempatkan diri kita. Betul. Ya, jadi pokoknya gini lah teman-teman. Yang jadi masalah besar untuk personality disorder itu apa? Mereka 90% nggak merasa sakit itu. Yang jadi betul. Mereka nggak merasa punya gangguan. Betul. Mostly teman-teman NPD yang datang ke saya, itu bukan karena ngerasa NPD-nya gangguan. Biasanya udah punya masalah dengan alkohol, obat-obatan terlarang, ya dan dalam status sosial. Ya biasanya yang bawa pasangannya gitu. Dianya ngerasa nggak ada masalah. Jadi ini yang jadi sulit itu karena mereka tidak merasa punya gangguan. Nah nyikapnya ini gimana? Ya udah kalau merasa ini ya jauhin aja gitu. Artinya kalau kita coba kasih tahu via pasangannya kali, atau kita coba kasih tahu orang-orang yang terdekat dia kali gitu ya. Tapi kalau ternyata nggak bisa ya udah gitu. Karena gini loh, pertanyaan gua tuh pengen lanjut ke sini, Bro. Let's say kita dalam satu circle gitu ya, kemudian ada satu yang menurut kita kok berbeda dari yang lain, gitu aja deh. Berbeda dari yang lain. Tadi kan pertanyaannya gimana gue menyikapinya. Ya, tadi lu bilang tadi oke dan lain-lain. Tapi pertanyaan gue lagi selanjutannya adalah kalau kita accepted atau kita ya menerima aja gitu ya bahwa dia something wrong karena banyak orang kan gini. Oh ya kok dia sekarang agak berubah ya. Tapi gue kan kenal dari kecil, dari lama. Let's say gitu ya. Jadi ada historical yang tidak mungkin kita tidak memanusiakan manusia, Bro. Betul. Pertanyaan gue apakah menular? Enggak. Jadi gini, kalau kita ngomong personality disorder teman-teman, itu kelihatan dari kecil kok. Dari SD itu udah kelihatan. Nggak mungkin meletek tengah jalan. Kalau tengah jalan meletek istilahnya ya itu mungkin gangguan yang lain. Jadi kalau ngomong personality disorder itu udah kelihatan dari kecil. Dari SD juga udah kelihatan ya. Tantrumnya kelihatan. Ya marah-marahnya kelihatan. Nggak nurutnya kelihatan. Jadi nggak sekonyong-konyong tiba-tiba karena itu nggak tiba-tiba. Let's say gini, gue memudahnya, lu tiba-tiba siang-siang suka makan makanan yang malam. Terus kan gue jadi accepted gitu. Akhirnya gue makan makanan hal yang sama. Nggak begitu ya? Enggak. Jadi kalau ada perubahan yang kayak gitu, mostly itu lain masalah. Bisa jadi gangguan yang lain. Diagnosis yang lain. Gitu. Kalau kita ngomong personality sekali lagi itu terlihat dari kecil. Nah, beda. Pertanyaan gue lagi, orang yang lu dari case-case yang pernah lu hadapin gitu ya secara profesional terhadap orang-orang yang mengalami NPD itu lu treatmentnya gimana? Balik lagi gini ya, karena NPD ini bukan diagnosis yang populer, saya nyebutnya gitu. Jadi kan banyak yang lebih populer dari NPD ya, macam bipolar, macam anxiety, depression, itu kan lebih populer ya gitu. Dan memang nggak sebanyak orang-orang yang punya gangguan mood yang datang ke saya itu, gitu. Jadi balik lagi gitu, penanganannya gimana? Ya selain ada konseling dengan pasangan dengan dirinya, ya saya juga butuh rekan-rekan psikolog biasanya. Is that curable or jadi itu gue nyebutnya manageable ya. Manageable, sorry ya. Gue nyebutnya manageable
Jadi kalau personality mah udah jadi trait ya, Ya. nggak bisa dirubah ya gitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah manage gitu. Minimal misalnya kalau dia tuh pengen sesuatu Oh, nggak nggak dapat, nah minimal marahnya tuh mungkin skalanya tadinya 5 jadi 3 deh gitu. atau Atau orang 2 itu deh jadi gitu. si subjek itu ya, si Ah, X ini menjadi tahu bahwa dia iya. punya ini sehingga dia mengenal dirinya dia Iya bagaimana betul how to betul. control Betul. himself Iya gitu. gitu. Oke. Nah, dan itu jumlahnya nggak banyak. Jumlah yang banyak yang maksudnya Ya nggak banyak yang bisa punya sampai kesadaran lah. situ. Mostly nggak sadar. Dan Oke. itu nggak bisa dipaksa datang. Oke. Itu yang jadi Iya masalah iya kan. iya 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 iya. Makanya careful aja. Artinya some people itu ada yang apa ya bahasanya tetap stay di that circle karena mungkin rasa nggak enak. Kita itu Ya. pilihan dia. Hmm. Yang paling penting adalah siap-siap dengan konsekuensi pilihan aja sih buat saya gitu aja. Nah, benar. Gitu. Nih, ini topiknya aja ini sebetulnya bisa melebar. Iya. Tapi tentunya teman-teman kalau punya komen terkait dengan bahasan kita, silahkan di kolom komen. Tapi lebih enak kalau mau lebih detail, mau Iya. bicara ke kontak lu bro, Boleh. gimana? Nanti boleh di ini ya. Di Gua sini tulis atau nanti saya di ngomong- deskripsi. tulis aja di sini ya. Oke. IG-nya, Silahkan IG, TikTok. dan tempat lu mostly praktek boleh. di Bandung kan? Ya, gue di Bandung. Di Bandung ya? Apa Silakan. klinik apa aja? Ada di jalan apa tuh namanya Cipto ya, Jalan Cipto Pajajaran situ ada klinik Oratio Vide namanya. Itu klinik gigi cuma di dalamnya ada dokter-dokter lain. Di Ah, situ mungkin yang proper lah menurut saya gitu. jadi lu kalau mau nanya, nanti gua akan tulis di kolom deskripsi Ya, boleh. mengenai NPD, dan insya Allah nih bro, ke depan kalau lu ada waktu, kita pengen bikin lagi nih short topic untuk membahas secara deskriptif lah. Kalau Iya, tadi kan iya. deskriptif aja dulu, umum, nanti supaya terinformasikan ke semua teman-teman Mindtalk. Ya, teman-teman Nanti- Mentok ya. Jangan lupa untuk terus apa ya melihat dan apa namanya ya, menganalisa dan terus ini ya, apa namanya minta topik-topik lah kalau dari teman-teman Ya, kalau enggak. kalau lu punya topik yang pengen Pertanyaan-pertanyaan dibahas, boleh. Jadi apa kita sama bahas Dokter ya. Rama, lu tulis di kolom komen, nanti kita coba cari waktu. Cari waktu, iya. Oke, Boleh. Ya. gitu dulu bro. Suka ada yang malu-malu soalnya kalau konsul. Oh iya. Suka dapet Pastinya ya. hadiahnya lama kan waktu itu berapa? Setahun ya gitu ya? Berapa bulan? Ya, jadi ceritanya waktu itu ada yang begitu juga. Kita bikin topik, ternyata dia memberanikan diri datang ke Dokter Iya. Rama nih mungkin after 4-5 months gitu ya. Baru gitu. That's why kenapa dari sejak itu kita di Mind Talks juga merasa, wah ini kayaknya baik untuk kita angkat Ya, dan kita salurkan kepada pipa-pipa profesional seperti lu. Gitu. Oke. Oke, gitu dulu bro. Thank you. Jadi ini tetap dari Tambuhak Resto and Garden Jangan lupa. di Sutami sebagai spot untuk cornering podcastnya Mind Talks. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia, terus berkarya, terus berinovasi. Thank you. Oke. Wuhu.